masuknya ke tahapan produksi kah atau konstruksi kah? Penginputannya begitu loh Pak. Kita makin bingung jadi Pak. Lo kok Bapak jadi bingung? Saya juga bingung. Ya udah Pak, gini aja Pak. Gimana? Untuk mempersingkat waktu, daripada kita bingung, lebih kita langsung panggilkan saja narasumber yang sudah hadir pada hari ini. Untuk itu kita perkenalkan narasumber kita hari ini Pak. Siap. Yang pertama ini Bapak Vito Yanuvan Ardi yang akan presentasi. Silakan Bapak Vito. Vito. Saya ke depan Pak. Pak Vito ini adalah selaku penata kelola penanaman modal di Dinas PMPTSP Provinsi DKI Jakarta Pak. Pak Vito ini sudah cukup berpengalaman Pak. Sudah berekspert Pak. 7 tahun pengalaman di bidang PM, 7 tahun Pak. Di bidang penanaman modal. Kalau sekolah udah SD Pak. Lalu kemudian juga dibantu ya Pak oleh Ada juga Pak Andrio Dwi Plasga. Pak Andrio ini selaku Kasubkel Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta. Sebelumnya ini beliau di GIC Pak, Jakarta Investment Center. wah, berarti lebih mantap lagi nih Pak. DKI Pak. Ya. Berikutnya Bapak Dana Herdi. Beliau ini tenaga ahli pengawasan penanaman modal di Dinas PMPTSP DKI Jakarta. Sudah pasti ahli Pak. Asli tenaga ahli Pak. Ahlinya ahli nujum apa nih Pak? Ahli banget. Oh, jadi ahli penanaman modal Pak. KPM pastinya Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, ini kita ada rules atau aturan selama diskusi dan tanya jawab ya Pak pada hari ini. Mungkin nanti presentasi atau paparan akan diberikan langsung simulasi ya Pak Vito ya, langsung persimulasi kurang lebih 30 sampai 40 menit cukup Pak ya. Cukup ya. Baik Pak. Kita akan saat pengisian nanti akan langsung dipandu oleh petugas kami ya Bapak Ibu, akan mendampingi nanti di kiri kanan Bapak Ibu. Kemudian tanya jawab mungkin Ya. kita kira-kira sekitar sampai jam Ya, 11.30 ya. bagiin aja Pak nanti tergantung kondisi, mungkin apakah mungkin bisa dibagi 2 sesi, satu sesinya mungkin 3 pertanyaan, kemudian jika masih ada pertanyaan lagi kita lanjutkan ke sesi kedua, lanjut lagi dengan 3 pertanyaan ya Pak Vito juga ya Pak. Baik. Nanti mungkin teknisnya angkat tangan sampai dipilih, kemudian sebut nama, berasal dari perusahaan apa, kemudian bisa memilih menyampaikan pertanyaannya. Kalau bisa pertanyaannya to the point ya Bapak Ibu ya, sesuai corporate culture kan dia straight to the point, nggak ada yang kesana dulu. Tadi ya. Baik, Karena Pak. waktu terbatas ya, memang kalau bisa straight to the point ya. Oke Pak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama Bapak Ibu sekalian untuk kita menyaksikan materi yang akan dibawakan oleh Pak Vito. Pak Vito, kami persilakan Pak. Tes. Oke. Sip. Tadi Pak Sekcam udah membuka dengan pantun, moderator dengan pantun juga. Saya terpaksa tadi buka-buka HP, ngasih pantun. Izin Bapak dan Ibu ya. Strap saya pagi-pagi udah suruh pantun. Saya dibantu cakepnya ya, sama nanti artinya gitu ya. Jalan-jalan ke Jakarta. Jangan lupa mampir ke Monas. Mohon dijawab, salam dari saya doain utang-utangnya pada lunas. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dengan Pak Sekcap kan udah didoain untuk masuk surga, itu kan afterlife setelah meninggal. Nah, ini utang lunas tuh di dunia banyak utang, nggak bisa mikir gitu kan. Galau. Saya setuju dengan Bapak moderator, Pak Fajar dan Pak Iskandar. Nah, buat suasananya tuh sersan ya Pak ya. Apa itu sersan? Bukan pangkatan di militer. Kalau di saya, di kami, sersan itu serius dan santai. Saya akan materinya pasti serius ini. Kolesterol baik daging semua, oke? Tapi kita membawanya santai, kita interaksinya santai aja ya, agar Bapak Ibu lebih memahami.
Kalau terlalu serius takutnya nanti saya bapak dan ibu pulang dari sini ditanyai tadi gimana sosialisasi LKPM-nya. Bapak ibu jawabnya apa? Enak makanannya. Tapi LKPM-nya lupa karena saking seriusnya. Oke, kita santai aja. Kita ngikutin bapak ibu nih, korporat nih. Masih muda-muda, seger-seger. Banyak yang begadang juga nih kayaknya nih yang bisa nonton Piala Dunia ini. Piala Dunia. Yang lemes sih saya mikirnya pasti pendukung-pendukungnya Belanda ya. Kalah Pak Belanda Pak. Yang seneng Perancis nih. Oke, saya izin perkenalkan dulu. Saya Vito Yan Panadri, saya penata kelola penanaman modal di DPMPTSP di provinsi. Pak, saya di sini bersama dengan didampingi dengan Bapak Ketua saya, Ketua Pengadilan Penanaman Modal Pak Andrio dan Mas Dana sebagai tenaga ahli. Nah, saya doain Bapak dan Ibu mungkin jarang ketemu saya sama Pak Andrio karena tugas kami sebenarnya selain LKPM ini, kita tugasnya tuh ngawasin pelaku usaha yang biasanya lapor LKPM-nya suka jarang-jarang. Oke. Atau ada aduan dari masyarakat terkait perizinan berusahanya. Pak, ada restoran berisik dari masyarakat lapor ke Jaki atau aduan-aduan lain. Nanti kami yang datang Pak, ketemu dengan teman-teman Satpol PP. Saya doain Bapak dan Ibu jangan ketemu saya. Ketemunya di sini aja, di gedung Maya Pakai ini aja ya, atau di acara-acara LKPM. Oke? Sip. Mana? Oke, LKPM. Dasar hukum tadi sudah disampaikan Pak Sekcam. Sebelum ini sifatnya wajib disebutin 3 kali nih. Di Undang-Undang 25 tahun 2007 terkait penanaman modal wajib LKPM. Di PP 28 tahun 2022 wajib. Di Permen Investhil, Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi wajib. Wajibnya 3 kali. Kenapa sih wajib ini? Berarti saya tidak perlu bahas, kewajibannya sudah ditentukan untuk kebaikan bersama. Sebenarnya arti LKPM itu apa sih? Nah, tadi sudah dijelasin secara perundangan di sini. Kok ini? Mungkin di full screen ya? Misalnya. Wait. Dah, thank you. Cukup. Ini secara perundangan LKPM, tapi saya tidak mau bahas secara perundangan. Saya ingin membawa bahasa lebih sederhana agar Bapak dan Ibu lebih mengerti. Kalau di bahasa saya, LKPM itu adalah laporan, report yang Bapak Ibu laporin sebagai pelaku usaha kepada pemerintah melalui apa? OSS. Isinya laporan ini apa? Nah, kan bahasa-bahasa teknis nih, agak bingung nih. Kalau saya bilang yang dilaporin, komponen utama yang dilaporin di LKPM itu adalah aset-aset yang diperoleh atau dibukukan oleh perusahaan. Asetnya apa? Gedung, bangunan, peralatan kantor, mesin-mesin, kendaraan operasional. Pokoknya terkait aset tetap perusahaan. Laporin aja. Meja, kursi, komputer, laptop. Kenapa sih harus dilaporin? Tadi kan wajib di peraturannya. Nah, kenapa harus dilaporin? Jadi Bapak dan Ibu, laporan LKPM ini adalah instrumen, satu-satunya instrumen, tidak ada instrumen lain, instrumen tunggal dalam apa? Dalam pemerintah melihat angka realisasi investment. Jadi setiap triwulan atau setiap semester dan pasti tahunan, pemerintah Indonesia itu menyampaikan realisasi investasi Indonesia, berapa perusahaan asing, berapa perusahaan dalam negeri, berapa triliun. Itu hitungnya di mana? Di LKPM ini yang Pak Bu laporkan kepada kami melalui OSS ini. Kalau Bapak dan Ibu salah bikinnya, ya itulah yang kami laporkan. Makanya ada tahap verifikasi oleh petugas. Ya, tapi ya tidak menutup kemungkinan ada kesalahan juga dalam pengisian. Makanya oleh karena itu kami hadir di sini mengadakan sosialisasi LKPM ini. Saya mau survei kecil-kecilan aja dulu deh. Bapak Ibu yang rutin lapor LKPM boleh tangan lapor. Tidak apa-apa. Kok banyak yang tidak lapor?
banyak yang lapor asal rutinnya. Tapi apakah yakin Bapak Ibu sudah mengisi dengan benar? Oh, salah, orang belum saya sosialisasikan. Ibu sibuk sekali. Tidak apa-apa, kita bersama-sama yang belum rutin setelah KPM ini selesai, harapan kami, harapan kita semua, pulang dari sini, Bapak dan Ibu lapor KPM dan secara rutin, secara periodik, jangan bolong-bolong. Kalau misal ada yang isinya rutin tapi masih merasa ragu-ragu, nanti setelah sosialisasi ini harapan kami bisa mengisi secara baik dan benar dan lengkap. Oke? Tadi pada dasarnya aset yang dimiliki yang dibukukan oleh perusahaan. Ada perubahan peraturan, dulu PP 5 tahun 2021, sekarang PP 28 tahun 2025. Ini masih hangat, baru belum setahun usia peraturan ini. Isinya perubahan-perubahan ini saya bacain aja. Belum akan kerasa karena secara sistem belum terdeploy secara penuh di sistem OSS. Tapi saya akan tetap bacakan sebagai informasi kepada Bapak dan Ibu untuk persiapan suatu saat nanti sistem ini dideploy oleh user, oleh pemilik OSS, Menteri Investasi dan Hilirisasi. Pertama, dulu bank, migas, lembaga keuangan bank, asuransi dan lain itu tidak wajib lapor LKPM. Bapak dan Ibu ada yang dari sektor keuangan atau bank? Ada? Ada ya? Oke, dulu lapor LKPM enggak sebelum ini? Tahun lalu deh, enggak ya? Kalau tahun ini sudah lapor yang TW1 ya? Oke, terima kasih Bu. Dulu tidak lapor, sekarang harus lapor melalui PP 5/2025. Sekarang yang tidak lapor ya sumber kegiatan yang dari APBN atau BPD masih. Sekarang jadwal penyampaian laporan, ada yang tahu laporannya kapan? Kapan Bu? Setiap triwulan, bulan berikutnya. Kapan tepatnya itu hari ini mulainya. Jadi ini golden time nih, waktu emas untuk sosialisasi dilakukan nih Bapak dan Ibu ini. 1 sampai 10 dulu. Sekarang kita perpanjang, kita mengetahui ternyata pelaku usaha banyaknya kekurangan waktu, kita tambahin 1 sampai 15. Sekarang sampai tanggal 15 nih, hampir 2 minggu Bapak dan Ibu bisa laporkan LKPM-nya. Ini ibarat pedal ini tanggal 1 ini golden time ini golden hour ini. Waduh, masa ini kalau 400.000 sejam ya kalau lapangan pedal harganya ini. Karena ini masa-masa yang krusial ya LKPM. Jadi mungkin Bapak Ibu sambil buka OSS-nya bagi yang pegang akunnya, bagi yang punya otorisasi itu di perusahaannya, nggak apa-apa sambil buka akun. Kita bersama-sama sambil Bapak dan Ibu bisa cek-cek langsung secara real. Kalau ada kendala di akhir sesi nanti ada tanya jawab. Sambil nanti ada pendampingan juga dari teman-teman di kelurahan, kecamatan dan lain juga. Oke, kewenangan LKPM yang dilaporkan dulu proses investasi, relasi tenaga kerja dan kewajiban-kewajiban perusahaan. Sekarang masih. Yang berubah adalah ditambahkan komponen-komponen berupa persyaratan dasar, PBUNKU dan perizinan perusahaannya, sertifikat standar atau izin. Oke, mungkin ada yang paham, ada yang tidak paham. Intinya adalah ada scoring sistemnya sekarang. Kalau dulu setelah izin terbit, ya udah fokus LKPM aja. Sekarang kita tanyain lagi Bapak dan Ibu izin kalau kita datang ke pelaku usaha, kita juga tanyakan selain LKPM, persyaratan dasarnya gimana? Terkait RDTR-nya udah diupload belum? Terkait PBGSLF-nya, terkait perizinan pembuatan gedung bangunannya, ada nggak? Jangan-jangan ada yang nggak diupload kan? Itu kita cek lagi. Persyaratan perizinan perusahaannya serta standar atau PPUNKU-nya. PPUNKU itu tuh persyaratan perizinan lanjutan bagi beberapa KBRI itu ada nggak? Jangan-jangan perusahaan ada restoran jual alkohol tapi tidak melengkapi PPUNKU-nya untuk berjual alkohol. Itu kami cek, petugas akan lakukan cek dan kita scoring. Nah itu. Sip. Ini prinsip penyampaian LKPM, ada periodenya.
Bagi usaha kecil dilaporkan setiap semester. Oke, berarti 6 bulan sekali dilaporkan. Sekarang untuk usaha kecil, sekaranglah waktu untuk melaporkan semester pertama, tanggal 1 sampai 15 Juli. Nah, bagi pelaku usaha dengan skala usaha menengah dan besar, itu dilaporkan saat triwulan. Harusnya bulan April melaporkan untuk TW1, triwulan 1. Sekarang 1 sampai 15 Juli melaporkan TW2, April sampai Juni kemarin. Kegiatan-kegiatan perolehan yang dibukukan atau dicatatkan perusahaan pada bulan April sampai Juni. Sekarang hari ini tanggal 1 sampai tanggal 15 Juli. Oke. Ini tadi sudah disinggung oleh kedua moderator kita. Ada istilah-istilah yang cukup teknis, tapi akan saya coba jabarkan secara umum. Harapannya Bapak dan Ibu lebih paham atau lebih mengerti ya. Pertama, Bapak dan Ibu khususnya untuk skala usaha menengah dan besar, itu pasti melewati namanya tahap konstruksi dan operasional produksi atau komersial, itu bahasa-bahasanya. Intinya adalah konsepnya, prinsipnya. Di tahap konstruksi kami dari pemerintah pusat itu ingin memetakan bahwa sebelum pelaku usaha menjalankan usahanya, biasanya, tidak semua di kurata, biasanya ya persiapan dulu. NIP terbit kan belum tentu perusahaan beroperasi, udah bergerak. Biasanya NIP terbit untuk mengurus perizinan, sebelum itu untuk mengurus pembangunan gedung, pembelian tanah, ngurus perizinan kan pasti butuh biaya itu. Nah kan tidak langsung operasi, itu di tahap konstruksi. Setelah perusahaan bisa beroperasi, profit misalnya dan lain-lain, itu di tahap operasional, komersial atau produksi. Itu istilah yang dipakai aja. Walaupun memang kenyataannya kadang-kadang tidak seperti itu ya. Kadang-kadang perusahaan ya sebenarnya udah siap produksi aja di awal. Karena beberapa sektor usaha ya, tidak sekompleks itu kan. Ada modal langsung bisa beroperasi, jual beli bisa perdagangan dan lain-lain. Tapi ini istilah aja. Apa saja yang dilaporkan di tahap konstruksi? Tadi saya sampaikan aset. Aset itu terdiri dari apa saja? Tanah, gedung atau bangunan, mesin peralatan, dan lain-lainnya. Itu untuk aset tetap yang dibukukan atas nama perusahaan, oke? Dilaporkan berapa nilainya yang diperoleh oleh perusahaan. Terus ada istilahnya namanya modal kerja, itu biaya operasional kalau bahasa umumnya ya. Yang mana adalah mencakup biaya gaji, biaya listrik, tagihan air, biaya rutin seperti itu. Itu biaya operasional. Di modal kerja di inputnya. Seringkali kita menerima kasus bahwa pelaku usaha melaporkan modal kerja ini sebagai di aset, di modal tetap. Ini jangan ya Bapak dan Ibu ya. Jadi lapor apa yang setiap periode, setiap triwulan. Tapi ternyata yang ditulis di modal tetap asetnya itu adalah biaya operasional tercampur di situ. Itu jangan. Yang kami inginkan yang benar harusnya ya udah aset tetapnya yang dilaporkan di realisasi bisnis. Tidak jauh berbeda di tahap operasional juga sama kok, modal tetap dan modal kerja. Modal kerja yang berupa tambahan gaji karyawan atau biaya operasional lain. Kalau modal tetapnya kita masih sama kan, tanah, mesin, renovasi bangunan dan tambahan-tambahan aset lainnya masih sama antara konstruksi dan produksi tahapnya. Ini yang selain aset dan biaya modal kerja, ini sudah ada pertanyaan ini diisi aja. Ini komponen-komponen tambahan yang harus diisi LKPM. Ditanyakan terkait tenaga kerja. Berapa jumlah laki-laki, perempuan, lokasi tenaga kerja lokal setempat ada berapa nih orang Jakartanya nih kerja di kantor
yang kerja sebagai penduduk asli, kalau ada dan tahu diisi aja, kalau nggak tahu nggak usah di sini apa-apa. Ada tenaga kerja asing atau tenaga kerja disabilitas, silakan dilaporkan. Oke, harapan kami ketika Bapak dan Ibu melakukan pengisian perolehan, kalau misal ada Bapak dan Ibu melakukan pembukuan pencatatan aset, ditulis juga ya penjelasan realisasi investasi ya. Penjelasannya apa? Misal Bapak Ibu habis beli mobil 500 juta untuk kendaraan operasional. Jangan tulis 500 juta doang, tapi kosongin di penjelasannya. Harapan kami ini juga ditulis, karena ini penting bagi kami, bagi petugas verifikatornya, biar tahu ini 500 juta untuk apa, 1 miliar untuk apa. Takutnya kalau tidak diberi keterangan, ya takutnya ada ketidakpahaman dari pelaku usaha, jadi diinput aja, padahal di dalamnya ada biaya operasional yang saya sampaikan tadi masuk ke sini, harusnya jangan dilaporkan. Dan pencatatan permasalahan pelaku usaha, ini kalau ada masalah dalam perusahaan KPM, pokoknya terkait perizinan ya, pengelolaan perizinan Bapak dan Ibu ada kendala, boleh disampaikan di pencatatan permasalahan pelaku usaha. Ini ada kolomnya. Bahkan Bapak dan Ibu kalau tidak mengalami kendala, ini juga wajib diisi Bapak dan Ibu. Oke, tetap disampaikan. Misalnya Bapak dan Ibu punya di KBRI tersebut berhenti beroperasi atau lagi tidak di tahap konstruksi, lagi membangun sesuatu tapi ngadep di tempat, itu bisa ditulis karena permasalahannya kenapa dan lain-lain. Kalau misal ada kewajiban perusahaan yang disampaikan di LKPM, ini bentuknya seperti checklist, konfirmasi aja. Ada nggak BPJS ketenaga kerjaannya, mitra dengan UMKM, tinggal checklist saja, CSR dan lain-lain. Ini setelah Bapak dan Ibu mengisi LKPM itu belum tentu langsung selesai Bapak dan Ibu ya, karena ada proses verifikasi. Ini ya kendala-kendala yang dialami pelaku usaha. Saya udah lapor LKPM kok saya dapat sanksi ya, SP ya, surat peringatan ya. Ternyata yang disampaikan pelaku usaha itu belum final. Di saat disampaikan ke verifikator ditolak. Ya ditolaknya karena berbagai macam alasan, kayak tidak menurut anomali, misal angkanya terlalu besar misalnya, atau sama terlalu genep 500 juta, terus atau kayak diidentifikasi sebagai bagian data. Kadang-kadang pelaku usaha kan walaupun LP1 biasanya KBRI-nya lampirannya kan bisa lebih dari 1 ya, atau 2 atau 3 kegiatan yang dijalankan, tiga-tiganya ditulis 500 juta semuanya. Nah, verifikator kan bertanya-tanya, ini memang di setiap KBRI tersebut ada pembukuan pencatatan yang berbeda atau sama nih, pembeliannya 500 juta, cuma karena bingung isinya ditulis duplikat nih, diisi 3 kali. Nah itu biasanya ditolak atau jadi pertanyaan, ditanyain dulu sama verifikator yang belum langsung final. Dipastikan Bapak dan Ibu menerima bukti lapor LKPM, jadi itu udah tersetujui gitu. Lalu harus dipantau di tanggal 1 sampai 15. Saat Bapak dan Ibu mengisi, jangan ditinggal, dipantau sampai disetujui. Ini scoring yang saya sampaikan tadi belum terconnect atau belum terdeploy secara sistem, belum ada. Cuma ini kiranya Bapak Ibu sebagai acuan, kiranya ada yang belum diselesaikan, persyaratan dasarnya, perizinan berusaha, PPN punya, sekarang diselesaikan aja, karena nanti ada scoring sistem. Karena tadi saya sampaikan wajib sampai 3 kali. Nah, karena namanya wajib berarti ada dosa. Kalau kita tidak lapor KPM, ini dosanya, ada sanksinya. Sanksinya itu bertahap. Oke. Pertama, peringatan pertama, kalau perusahaan tidak lapor KPM selama 2 periode berturut-turut. Per TW1 udah lapor. Sekarang TW2 nih, ini Bapak Ibu sampai saya sampaikan ini tata cara lapor KPM sampai rumah lupa, sampai kantor lupa. Oke, karena macet mungkin, karena makanan enak lupa, lewat
tidak lapor yang TW2. Nah nanti menjelang TW3 ada dapat sanksi pertama, oke, SP1. Nanti TW3-nya berarti bulan Oktober tidak lapor lagi. Untuk pelaporan Juli sampai September tidak lapor, dapat SP2. Lanjut sampai Desember tidak lapor, berarti tahun depan tidak lapor nih SP3. Tidak lapor lagi, dapat penghentian sementara sampai pencabutan perizinan berusaha. Ini pencabutan, hilang aja tiba-tiba KPLI-nya. Yang kita garis bawahi yang hilang KPLI-nya ya. Jadi kalau misalnya ada lebih dari satu KPLI, misal 2, satunya kena sanksi sampai pencabutan, yang satunya hilang. Kalau satunya lapor terus, ya masih ada. Ya, secara terpisah sanksi ini. Oke, sampai hilang. Itu bukan PT SPD provinsi yang melakukan proses, tapi secara sistem otomatis hilang aja. Kalau sudah hilang, kita tidak bisa nge-rollback, tidak bisa mengembalikan, atau Bapak Ibu bersurat untuk menampilkan lagi KPLI yang hilang, itu tidak bisa juga. Oke, jadi saya izin untuk selalu diperhatikan. Ada kok untuk SP ini di OSS, akun OSS nanti ada. Kalau memang ada pengenaan sanksi tersebut. Oke, gimana sih cara menghilangkannya? Adalah dengan cara Bapak dan Ibu lapor aja ke KPM satu periode tersebut. Nanti akan nge-reset lagi, hilang lagi. Mulai dari awal lagi SP1 dan berikutnya kalau Bapak dan Ibu nggak lapor ke KPM. Ini kita semi simulasi karena Bapak Ibu ini kan periode pelaporan. Bapak dan Ibu harusnya bisa membuka laporan LKPM sekarang juga. Sambil dibuka, saran saya Bapak dan Ibu kiranya ada kendala nanti di akhir bisa disampaikan. Ada tim kami juga, tim teknis dari kecamatan, dari kelurahan, semuanya berkumpul di sini. Kita bisa bantu kalau ada kendala. Ini tahapan kita berusaha. Saya sepertinya untuk sesi ini tidak perlu saya sampaikan karena cukup kompleks dan memerlukan waktu. Intinya adalah Bapak dan Ibu yang berkumpul di sini harusnya sudah melewati semua proses tersebut, pengajuan perizinan dan persyaratan dasar sampai sesuai standar kalau memang diperlukan. Nah, jadi yang kita lakukan hari ini LKPM adalah sesuatu yang sudah dilakukan oleh perusahaan, perizinan dan perusahaan sudah beroperasi, sudah jalan. Jadi udah nggak di tahap bikin izin lagi. Nah, kalau ada pun izin, berarti menambah KPLI. Oke. Seperti, tapi Bapak dan Ibu harusnya sudah melewati fase-fase ini. Kita lanjut. Ini tadi saya sampaikan pencatatan transaksi kinerja, pencatatan transaksi investasi. Ini yang saya sampaikan tadi. Di saat tahap konstruksi yang disampaikan apa? Modal tetap, aset, berbahasa umumnya mungkin, dan biaya operasional. Di saat sudah menjadi tahap produksi yang dilaporkan Bapak dan Ibu, tambahan modal tetapnya asetnya aja. Oke. Ini dan bersama-sama ini gambarannya kayak gimana nih? Tadi saya sampaikan TW1 udah lapor, TW2 udah lapor, ya ini di semasa TW2 dan TW3 ini ada dapat SP1. Lanjut SP2, SP3 sampai pencabutan. Ini Bapak dan Ibu bisa kira-kira nih, kalau yang nggak pernah lapor ini sampai mana sanksinya. Oke, jangan sampai data terhapus. Kita masuk ke simulasi. Pertama, login ke OSS. User password. Kalaupun Bapak dan Ibu ini banyak kasus nih, minta tolong atau bantuan dari konsulan pihak ketiga, tidak apa-apa. Tapi harapannya ya tetap pegang akun OSS-nya, jangan sampai saya nggak tahu. Nggak pegang. Bapak dan Ibu harus pegang untuk kasih monitoring juga lah. Bapak dan Ibu harus tahu juga, harus bisa download LKPM, izin-izinnya diterbitkan apa aja. Jangan sampai ini banyak ya kasus yang kami temui di lapangan ya, ada yang nakal nih konsultannya. Izin sesuai standarnya dipalsukan, tidak pernah ngurus secara secara prosedural.
ngedit lah, kita sebut ngedit PDF, diedit terbit. Padahal kita cek by sistem tidak ada itu serta standarnya atau perizinannya itu tidak ada. Jangan sampai. Kalau Bapak dan Ibu punya akun OSS, ya kan di situ sumbernya. Jadi kalau ada dan tidak ada yang validnya, Bapak dan Ibu bisa cross check di situ. Oke, ini tampilan di awalnya. Kalau LKPM itu gimana? Di pelaporan, di menu pelaporan. Oke, di atas kan ada dari brand, pilihan perusahaan sampai ke kanan. Bapak dan Ibu bisa pencet di menu pelaporan, terus pelaporan LKPM. Pencet lagi menu pelaporan. Seperti di pelaporan LKPM. Akan timbul seperti ini. Kalau Bapak dan Ibu punya banyak pernah melakukan pelaporan LKPM, harusnya ini ke bawah ini dari merah ini ke bawah itu ada tuh list-listnya. Ini tanda terima nih kalau sudah disetujui, Berarti ini kan ada, kita bisa sebut histori yang Bapak Ibu laporkan LKPM sebelumnya. Kalau memang banyak ya nanti ke bawah. Kalau kita mau melakukan laporan LKPM, dipencet buat laporan tuh yang hijau itu. Ya, harusnya nggak bisa karena ini tanggal 1 ya. Dan Bapak Ibu, ini jendela pelaporan LKPM itu bisanya tanggal 15 Juni untuk TW2. Kalau di atas tanggal tersebut sudah nggak bisa membuat laporan LKPM, dihitungnya telat atau tidak lapor. Oke, saya sampaikan, kami ingatkan juga Bapak Ibu untuk laporan LKPM jangan sampai lupa karena wajib buat laporan. Oke, nanti akan muncul KBLI-nya. Kalau satu, alhamdulillah Bapak Ibu bertanggung jawab atas satu KBLI-nya. Kalau banyak, dilaporkan masing-masing. Checklist saja KBLI yang mau dilaporkan secara berurutan. Oke? Di checklist. Ini kalau biasanya kalau Bapak dan Ibu belum pernah, kalau masih di tahap awal, di tahap konstruksi, akan keluar pop-up, ditanyain konfirmasi apakah perusahaan sudah berjalan, masih beroperasi atau masih tahap konstruksi. Kalau sudah tahap konstruksi, produksi atau sudah beroperasional, itu ketik ya sudah. Kalau belum ya ketik belum. Oke. Kalau belum nanti ke tahap konstruksi, Bapak Ibu dan isi, Bapak Ibu isi gedung, bangunan, dan biaya-biaya lainnya sudah saya sampaikan. Kalau ya sudah ke tahap produksi. Oke. Kalau dari judulnya untuk pelaku usaha non UMK dan UMK, ini istilahnya agak teknis ya. Cuman saya sampaikan non UMK itu berarti perusahaan menengah dan besar. Oke, menengah dan besar. Saya yakin ini apalagi ring satu nih di setiap budi ini harusnya kebanyakan ini besar atau menengah atau besar ya. Bisa cek di profil perusahaan Bapak dan Ibu terkait skalanya ini ya. Bapak Ibu masuknya skala usahanya mikro, kecil, menengah atau besar. Bapak dan Ibu bisa cek di situ. Kalau non UMK menengah dan besar pasti melewati tahap konstruksi, pasti. Nih. Rencana investasi tentang rencana saat Bapak dan Ibu menambahkan KBI, ini Bapak dan Ibu salah satunya tuh ditanyakan rencana investasi untuk KBI tersebut ya, saya perlu underline berapa. Nanti kita tagih nih, bener ya, tercapai enggak dan lain-lain. Ini kolom-kolomnya harus diisi, kok enggak terlalu kelihatan ya. Mungkin kalau saya bisa sampaikan, ini ada kolom-kolom yang mana isinya pertama pembelian pematangan tanah, Bapak dan Ibu beli tanah enggak. Yang kedua, kolom kedua itu pembangunan gedung. Kalau bikin gedung, kalau enggak ya udah usah dilaporkan ya. Mesin peralatan dan suku cadang, kebutuhan lain-lain. Biasanya untuk industri, bengkel, perdagangan, sebenarnya hampir semuanya pasti ada lah. Mesin peralatan dan suku cadang dan lain-lain. Laporkan aset-asetnya saja, jangan biaya operasional. Beli kursi, beli meja, masuk mana?
kita lihat mungkin di kebutuhan lain. Renovasi gedung, berarti di bangunan gedung. Beli tanah, kalau di Jakarta ini agak jarang kalau beli tanah ya. Ya kalau memang tidak ada dinolkan ya. Kami pemerintah tidak menyuruh Bapak dan Ibu untuk isi angka ini sebesar-besarnya. Enggak, kita malah ingin memetakan dapat dari data dari Bapak dan Ibu itu data yang sebaik-baik sebenarnya. Oke. Itu yang harus diisi kebutuhan lain. Dan setelah diisi model tetapnya asetnya, model kerjanya nih model kerja diisi berapa biaya rutin untuk keperluan pembayaran gaji rutin, listrik, air dan lain-lain, itu ditulis di sini. Oke. Kalau Bapak dan Ibu salah melakukan pengisian KPM sebelum adanya sosialisasi ini, mungkin Bapak dan Ibu mengisinya seisi-isinya, tapi ternyata ada kesalahan dalam pengisian. Kita beri kesempatan namanya di penyesuaian realisasi penanaman modal. Salah nih, kekecilan belum inputnya atau kegedean dan lain-lain, bisa dipencet ini penyesuaian, tapi ini untuk satu KPM hanya satu kali aja. Oke. Ini dan ini di tahap konstruksi ya, kalau sudah di tahap produksi nggak bisa. Ini bisa direvisi, tapi sekali aja. Jangan lupa tulis di permasalahan perusahaan ini wajib diisi. Walaupun kita tidak punya permasalahan, itu juga harus diisi. Data-data pengisi siapa sih yang isi, nanti diisi aja di LKPM. Kalau ini tahap produksi sebenarnya secara garis besar sama. Ini yang harus diisi. Kalau tadi ada beberapa kolom, 4 kolom kalau tidak salah di modal kerja, sekarang modal tetap, sekarang jadi 2 kolom aja. Modal tetap dan modal kerja. Hilang tadi. Bangunan, gedung, peralatan ini kan dan lain-lain itu kan ada 4 kolom itu. Sekarang jadi 1, jadi modal tetap. Tapi yang diisi juga sama. Perihal pembukuan atau perolehan pencatatan aset yang dimiliki perusahaan. Tambahannya ya, bukan akumulasi ya. Tambahannya ya, berarti di periode tersebut aja. Di bulan April sampai Juli kemarin, Bapak dan Ibu beli apa aja. Kalau yang sudah lewat, jangan dilapori, oke? Jangan dilapor lagi. Bu beli kendaraan bermotor bulan Januari, ya laporan kemarin aja TW1, supaya TW2 jangan dilapori. Oke, 0 kalau memang tidak ada yang Bapak dan Ibu bukukan, 0 nggak masalah. Oke, kita tidak meminta pelaku usaha perusahaan untuk selalu lapor kapan harus ada angkanya, enggak. Kami hanya ingin memetakan yang Bapak Ibu lakukan kegiatannya seperti itu. Dan ditulis modal kerja. Ini tambahan biaya operasional, tambahan ya. Jadi bukan berarti setiap triwulan misalnya Bapak Ibu bayar gaji karyawan 100 juta nih, Bapak tulis lagi 100 juta di TW ini, itu enggak, sekali aja di isinya. Kecuali memang ada penambahannya yang di input selisih penambahannya, bukan akumulasi. Saya ingetin, bukan akumulasi. Ini diisi tenaga kerja yang tadi saya sampaikan. Laporin tenaga kerjanya, berapa laki-lakinya, berapa perempuannya, berapa jumlah tenaga kerjanya. Bapak Ibu mau diisi. Ini tadi komponen-komponen yang tidak utama LKPM tapi tetap dilaporkan. Misalnya ini produksi diisi di triwulan terakhir, di triwulan 4 yang mana Januari. Berapa yang sudah diproduksi oleh perusahaan, misalnya industri nih bidangnya, kalau dicontoh ini aluminium, lembaga tembaga, berapa. Kalau untuk usaha-usaha perdagangan biasanya ditanyakan terkait omsetnya perusahaan.
dan lain-lain. Ditulis. Ini cuma dalam 1 tahun sekali aja di triwulan terakhir. Oke, ini kewajiban divestasi. Kita skip aja. Apakah sudah memiliki keterangan kerjaan dan lain-lain. Ini cuma disampaikan aja di LKPM. Oke, mitra dengan UMKM atau enggak? Biasanya kalau perusahaan bermitra dengan UMKM misalnya dalam pengadaan catering. Kalau iya disampaikan, kalau enggak ya enggak apa-apa juga. Disampaikan aja ini belum ada belum ada tindak lanjutnya, baru ditulis mari. Sebentar ya, mungkin ada kesalahan teknis. Oke, ini komponen lain yang disampaikan di pelaporan LKPM. Yang paling utama tadi aset jadi rugi perusahaan. Ini komponen tambahan lainnya yang secara peraturan harus diisi juga, tapi diisi sesuai sebenarnya. Kalau sudah Bapak ini berhasil mengirim LKPM, sudah mengisi tadi komponen LKPM tadi, nanti akan ada tahap dicek dulu oleh verifikasi. Kalau sudah benar, ada tanda terima LKPM, itu bisa disimpan sebagai bukti Bapak Ibu lapor LKPM dan sudah disetujui. Salam umum ini mungkin nanti saya sampaikan di tanya jawab aja. Sekian dari penuturan sosialisasi dari saya. Harapan saya setelah ini nanti Bapak dan Ibu sambil buka OSS-nya, sambil dicoba-coba kalau misalnya Bapak dan Ibu punya akses. Kiranya ada kendala teknis bisa disampaikan dengan petugas. Ini adalah konten seperti saya sampaikan. Kita pelaku usaha dan kami ada di satu ruang yang sama, ini sangat sering terjadi. Harapan kami sampaikan aja kendala-kendalanya, dan setelah selesai dari sini Bapak dan Ibu bisa secara rutin lapor KPM. Kalau misal masih ada kendala, Bapak dan Ibu bisa mencari kami di Mall Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu. Kantor kami itu di Mall Pelayanan Publik itu di belakangnya aja Sewansa Hotel di Plus Fest. Oke, belakangnya Plus Fest Pelayanan Festival itu ada kantor kami. Ada saya, ada Pak Andrio, ada Mas Dana. Tapi Bapak dan Ibu bisa mencari kami, petugas kami tidak cuma di Pelayanan Publik, bisa di Kecamatan Setiabudi, di UPTSP Kecamatan, atau di kelurahan terdekat Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, kita beri applause dulu untuk materi yang disampaikan oleh Pak Tito. Materinya sangat informatif sekali Pak, terima kasih. Untuk acara selanjutnya, langsung kita mulai dengan Bapak Ibu sekalian sudah dicoba untuk buka masing-masing ya untuk akun OSS-nya. Jadi nanti ada petugas kami, jika ada kesulitan yang bisa langsung Bapak Ibu hubungi atau Ibu minta kami pertolongan. Karena ini sudah masuk ke waktu pelaporan, kita harapkan mungkin bisa langsung saja untuk kita simulasi atau kita praktikkan untuk pelaporan LKPM-nya. Sambil bisa langsung tanya jawab Bapak Ibu ya. Kita langsung tanggung tanya jawab untuk sesi pertama untuk 3 penanya. Nanti langsung kita lanjutkan ke narasumber pertanyaannya. Ya silakan Bapak Ibu, jika ingin ditanyakan, itu tapi udah saya kabel itu oh sekarang gitu biar dia kabel meskipun sama tapi
Duta dan Ibu sekalian, saya Mayang dari PT Maha Properti Indonesia Tbk. Saya mau bertanya Pak. Iya, jadi di beberapa KBLI yang kami miliki itu sering terjadi pada kolom total akumulasi di pelaporan muncul angka. Padahal kita itu tidak pernah memasukkan angka di KBLI tersebut. Kebetulan kita ada 8 KBLI dan kita itu selalu melakukan pelaporan dengan cara pemusatan di satu KBLI. Seperti itu. Kita sudah pernah menggunakan tools biru untuk melakukan perbaikan, tapi pada hasilnya itu tetap muncul angka di total akumulasinya. Seperti itu Pak. Terus mungkin terkait dengan KBLI tahun 2025, ya kan? Ada juga dari sister company yang kita laporkan KBLI-nya itu secara pelaporan kembar. Kalau nanti di KBLI 2025 itu KBLI-nya berubah, otomatis NKU-nya kan akan berubah. Nah itu bagaimana kita nantinya akan paling baik tuh pelaporan yang dilakukan setelah nanti dikonversi ke KBLI 2025 itu seperti apa? Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan kita gimana? Oke, kalau itu saya catat dulu ya. Gak apa-apa, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Kita ajukan 3 pertanyaan dulu ya Bapak Ibu. Silakan yang kedua. Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan saya Firly, perwakilan dari PT Mining Abadi Indonesia. Di sini saya mau bertanya terkait tanda terima. Jadi kebetulan saya itu ada di satu grup ada 3 perusahaan dan ketiga-tiganya itu sudah mendapatkan tanda terima untuk pelaporan triwulan 1. Cuman kemarin itu tanda terimanya itu per tanggal 8 April 2026. Cuman ternyata kita dapat peringatan ketiga pada tanggal 28 Juni. Nah itu kira-kira bagaimana ya Pak? Soalnya udah dapat tanda terima kan, cuman masih dapat peringatan ketiga gitu mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Firly. Selanjutnya, satu pertanyaan dulu. Selamat pagi, perkenalkan saya Vanessa dari PT Sahabat Mikrofintech. Saat ini saya ada 3 pertanyaan ya Pak. Yang pertama masalah kantor cabang